Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Kali ini kita akan belajar kimia, khususnya materi kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang termokimia. Satu hari satu video. Mohon doa restunya. Sebelum kita pahami termokimia, kita ingat kembali tentang hukum kekalahan energi yang sudah kita pahami. Hukum kekalahan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Atau dengan kata lain, transformasi energi. Jadi energi bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Contoh dalam kehidupan sehari, misalnya pada setrika listrik, berarti terjadi transformasi energi dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, contoh lain pada starter, pada kipas angin. Kemudian dalam termokimia kita mengenal ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi transfer atau pertukaran energi dan atau materi. Jadi bisa terjadi pertukaran energi saja atau energi dan materi. Contohnya, kalau kita memasukkan kalsium karbida atau dalam kehidupan sehari kita menyebutnya karbid ke dalam gelas kimia yang berisi 50 ml air, yang merupakan sistem adalah kalsium karbida dan 50 ml air. Artinya yang berada di dalam gelas. Kemudian dari situ kita bisa menentukan lingkungannya apa? Lingkungannya berarti yang berada di luar sistem. Jadi di luar kalsium karbida atau karbid dan 50 ml air, berarti termasuk gelas kimianya dan sesuatu yang berada di luarnya juga. Semua yang berada di luar karbid dan 50 ml air. Antara sistem dan lingkungan itu bisa terjadi transfer energi maupun transfer materi, tergantung pada macam sistemnya. Kalau kita masukkan karbid ke dalam air, tentu akan dihasilkan panas. Ya, kalau kita rasakan dalam gelas kimia itu nanti terasa panas. Itu artinya sistemnya melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Sekarang kita lanjut. Macam-macam sistem. Nah, tadi ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Sistem terbuka, pada sistem terbuka terjadi pertukaran energi dan materi. Contohnya kalau kita mereaksikan Mg dengan HCl, Mg bereaksi dengan 2 HCl menghasilkan MgCl2 dan H2, jadi dihasilkan gas H2. H2 yang terbentuk dan kalor atau energi yang dihasilkan akan dilepaskan atau dibebaskan dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi berarti memenuhi hukum kekekalan energi. Kalau sistem melepaskan kalor, maka kalor itu akan dilepaskan ke lingkungan. Sebaliknya kalau ada sistem yang memerlukan kalor, maka kalor itu akan diambil dari lingkungan. Sesuai dengan prinsip kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Dan yang kedua, sistem tertutup. Dalam sistem tertutup hanya terjadi pertukaran energi saja, tidak dimungkin terjadi transfer materi.
kita mereaksikan suatu zat dalam ruang tertutup, ditutup rapat, maka kemungkinan terjadi materinya, zat hasilnya tidak bisa keluar, tapi yang hanya bisa keluar kalau sistemnya melepaskan kalor hanya energinya saja. Kemudian yang ketiga, dalam sistem terisolasi, jadi suatu sistem yang memungkinkan tertutup sangat rapat, terisolasi, benar-benar terisolasi, sehingga kalau ada zat hasil tidak bisa keluar dan energi yang dihasilkan tidak bisa keluar. Maka dalam sistem terisolasi ini tidak dapat terjadi pertukaran energi maupun pertukaran materi. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham. Sekarang kita lanjutkan ke transfer energi antara sistem dan lingkungan. Transfer energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor yang disimbolkan dengan Q atau bentuk energi lain yang berupa kerja disimbolkan dengan W. Kemudian tanda untuk kalor dan kerja. Yang pertama, kalau sistem menerima kalor, maka Q-nya bertanda positif. Yang kedua, sistem melepaskan kalor, Q bertanda negatif. Yang ketiga, sistem melakukan kerja, maka W bertanda positif. Dan yang keempat, sistem menerima kerja, W bertanda negatif. Sekarang energi dalam, apa yang maksud energi dalam? Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem disebut energi dalam, internal energy, dan dinyatakan dengan lambang E. Di E ini adalah simbol dari energi dalam. Namun dalam termokimia kita hanya akan berkepentingan dengan perubahan energi dalam, jadi hanya perubahannya saja. Perubahan energi dalam disimbolkan dengan delta E. Delta E dirumuskan sama dengan EP min ER. EP itu maksudnya energi dalam produk dikurangi energi dalam reaktan. Jadi mungkin sampai sini kita sudah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan termokimia. Termokimia adalah bagian atau cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi yang menyertai reaksi kimia, yaitu pengertian atau definisi dari termokimia. Sekarang ke kalor reaksi. Delta E perubahan energi dalam itu rumusnya sama dengan Q kalor ditambah dengan W kerja. Jika reaksi berlangsung dalam sistem tertutup dengan volume tetap, nah ini kesalahan cetak, bukan delta E-nya yang 0 ya. Kalau volume tetap berarti ini V-nya. V sama dengan 0. Ya, ingat-ingat ini bukan delta E tapi ini V. V sama dengan 0. Kalau V sama dengan 0 berarti sistem tidak melakukan kerja. Dengan kata lain W sama dengan 0. Kenapa W sama dengan 0? Karena W itu rumusnya P dikali V. Kalau V-nya 0 berarti W-nya akan berharga 0. Bilangan berapapun besarnya kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga delta E sama dengan QV simbolnya. Artinya perubahan energi dalam sama dengan kalor yang terjadi pada volume tetap. Itu ya. Jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, delta E sama dengan QP plus W. QP itu maksudnya kalor pada tekanan tetap ditambah dengan kerja. Atau bisa dirumuskan, bisa dijabarkan, diubah QP kalor pada tekanan tetap sama dengan delta E dikurangi W. Oke, kita lanjut. Sekarang kalor reaksi. Kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu entalpi, disimbolkan dengan H besar. Entalpi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem. Nilai absolut entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi dapat ditentukan. Jadi nanti di termokimia itu yang kita dalami adalah khususnya entalpi ya. Jadi energi yang menyertai sistem, menyertai reaksi kimia itu nanti berwujud entalpi. Terutama adalah perubahannya delta H, perubahan entalpi delta H. Sekarang Anda perhatikan bahwa ini reaksi pada tekanan tetap
Q reaksi sama dengan delta H. Kalau reaksi berlangsung pada volume tetap, Q reaksinya sama dengan delta E. Jadi nanti pada termokimia itu yang dipakai ini, yang utamanya yang atas ini. Reaksi yang berlangsung dalam sistem terbuka dan tekanan tetap. Maka Q reaksi atau kalor reaksinya sama dengan delta H. Itu ya. Terus sekarang ke reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi berdasarkan tadi delta H-nya, perubahan entalpinya, maka dikenal reaksi nanti ada dua macam, yaitu ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, atau bisa juga dikatakan reaksi yang melepaskan kalor. Jadi kalornya nanti akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, atau dikatakan sistem yang memerlukan kalor atau menyerap kalor. Reaksi eksoterm, delta H-nya sama dengan rumus umumnya, delta H sama dengan HP min HR, artinya entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Harganya akan kurang dari 0 atau berharga negatif. Sedangkan reaksi endoterm, delta H-nya akan berharga positif, lebih besar dari 0. Sekarang kenapa demikian? Coba kita lanjutkan, nanti bisa memahami lebih baik. Ini kalau digambarkan dengan diagram tingkat energi, perubahan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm dapat dinyatakan dengan diagram tingkat energi. Yang ini endoterm. Endoterm tadi delta H-nya berharga positif. Mengapa berharga positif? Karena produknya entalpinya lebih besar daripada reaktan. Ingat, delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Kalau produknya lebih besar, artinya besar dikurangi kecil. Harganya adalah positif, lebih besar dari 0. Kemudian untuk reaksi eksoterm, Anda perhatikan pada diagram, entalpi dari produk lebih kecil dibandingkan entalpi reaktan. Entalpi produknya di bawah, entalpi reaktannya di atas. Berarti delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, kecil dikurangi besar, harganya adalah negatif atau kurang dari 0. Dan ini beberapa hal yang membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm, ini dipahami. Pada reaksi eksoterm, delta H-nya kurang dari 0 atau berharga negatif, sedangkan endoterm delta H-nya lebih besar dari 0 atau berharga positif. Dan perbedaan yang lain, pada reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu. Kalau kita mereaksikan suatu zat, bukti kenaikan suhu itu misalkan nanti akan terasa panas, ya. Misalkan yang tadi, kalau kita memasukkan gamping ke dalam air atau karbid ke dalam air, maka akan terasa panas, maka itu disebut dengan reaksi eksoterm. Kemudian endoterm terjadi penurunan suhu, jadi suhunya turun kalau kita ukur. Contoh reaksinya misalkan kalau kita mencampur urea dengan air, maka dalam tabung reaksi nanti kita amati, kita rasakan akan terasa dingin. Artinya sistem menyerap kalor dari lingkungan. Endoterm, ya, delta H-nya berharga positif. Kemudian yang berikutnya, pada reaksi eksoterm reaksi melepaskan kalor. Pada endoterm reaksi menyerap kalor. Perbedaannya lain, pada eksoterm kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi eksoterm berlangsung spontan. Untuk endoterm berlangsung tidak spontan. Oke, untuk perkenalan awal tentang termokimia, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.